Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya membahas topik tentang kasus Denada ya, dan Reza Rizky. Denada dan Reza ya. Yang kali ini saya beri judul, siapa yang membelokkan kasus ini dari kasus mobil menjadi kasus Denada dan Reza. Siapa yang membelokkan ke sana gitu loh ya. Jadi begini ya, kemarin itu saya lihat Piti, Ibu Ratih itu nangis lagi gitu loh. Sekarang nangis lagi dia. Dia bilang, saya tidak bermaksud begini, tapi sekarang ini sudah kebablasan, kata Bu Ratih. Kemudian pengacara Reza juga pamannya si Ronald itu bilang, kita sebenarnya tidak mau buka-buka aib, kata Ronald. Ya, tapi begini ya Bu Ratih, siapa yang buka aib sebenarnya? Ya Bu Ratih. Bu Ratih bilang waktu di podcast Densu, sesuai pengakuan adik Denada, kalau tidak begini kita akan viralkan. Kita akan viralkan, kata Bu Ratih. Jadi di sini yang sebenarnya membuat ini besar siapa? Bu Ratih. Denada diem, gitu loh. Jadi jangan sekarang sudah dapat umroh, dapat emas, diundang ke sana ke sini, tiba-tiba nangis. Kita sebenarnya tidak mau seperti ini, loh. Jangan begitu, ya. Jadi begini ya, ini sebenarnya awalnya masalah apa? Masalah mobil. Katanya mereka seakan-akan ditipu oleh Emilia Contessa 2 kali mobil. Jadi yang bermasalah di sini siapa? Dengan Emilia Contessa. Kenapa waktu Emilia Contessa hidup, mereka sampai 2 kali dibohongi tentang mobil, mereka tidak pernah nuntut. Kenapa pengacara ini si Ronald tidak marah kepada Emilia Contessa waktu dia hidup? Kenapa Bu Ratih tidak ngomong kepada Emilia Contessa, kalau ini tidak selesai masalah mobil akan saya viralkan cucumu? Kenapa Bu Ratih tidak ngomong seperti itu kepada Emilia Contessa? Ya, namun ketika Emilia Contessa meninggal, yang diserang Denada. Padahal Denada tidak tahu tentang masalah mobil ini. Setelah Emilia Contessa meninggal, yang dicari, yang diserang Denada. Ya, tapi yang dipiralkan bukan mobil, tapi si Reza. Yang dituntut bukan uang mobil, tapi yang dituntut malah 7M. Ini janggal, ya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang membelokkan dari kasus mobil ke kasus Denada dan Reza ini sampai akhirnya ada tuntutan 7M? Siapa yang mengarahkan, membelokkan ke arah sana? Ya, dan yang kedua ya, jadi begini, sekarang setiap saya lihat itu si Bu Ratih hampir selalu memasang tampang sedih, nangis-nangis. Si Reza pun selalu tampang sedih, dan pengacaranya si Ronald selalu marah-marah, nyerang Denada, marah-marah nyerang Denada. Ya, jadi begini ya, mereka bertiga dalam pandangan saya sudah tahu lama bahwa Denada itu adalah ibunya Reza. Mereka sudah tahu lama Denada ibunya Reza. Reza sudah tahu Denada ibunya sejak SMP. Ya, jadi agak janggal kalau sekarang tiba-tiba pengacara itu marah setelah 24 tahun, tiba-tiba Bu Ratih sedih nangis-nangis setelah 24 tahun, tiba-tiba Reza baru memasang tampang sedih setelah 24 tahun. Itu janggal. Kecuali begini, kecuali di tahun 2026 ini Bu Ratih baru bongkar ke Reza. Reza, anakku, sebenarnya kamu adalah anak Denada. Kemudian dia ngomong ke menantunya Ronald, menantuku Ronald, sebenarnya aku ditipu oleh Emilia Contessa 2 kali. Seandainya Bu Ratih baru ngomong seperti itu tahun 2026 ini, wajar si Reza sedih, wajar pengacara itu marah. Ya, tapi orang mereka bertiga sudah tahu lama gitu loh. Kok sedihnya kayak seolah-olah baru terbongkar sekarang gitu loh. Ya, itu yang membuat saya janggal. Kecuali Reza baru tahu sekarang tahun 2026 ini, Denada ibunya, wajar dia sedih. Tapi orang dia sudah tahu dari SMP, tiba-tiba nangis, sedih, terus si pengacara marah-marah, seakan-akan baru tahu sekarang gitu loh tahun 2026 ini. Itu bagi saya janggal. Ya, jadi saran saya untuk Denada lebih baik lanjutkan ke hukum. Kalau enggak ini akan terus gitu loh, ini akan terus. Kemarin kamu sudah chatting nggak dibales, ini pasti tebakan saya ujungnya masuk ke kakak, jatuhnya nanti ke warisan. Memang dia berhak warisan, tapi harusnya ngomong dari awal gitu loh, saya mau ini biar selesai. Jadi saran saya untuk Denada lebih baik lanjutkan ke proses hukum aja. Ya, itu aja, terima kasih.